Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia tanpa terkecuali. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami ini terus berkembang, bisa menjadi sebuah channel yang bisa memotivasi bagi teman-teman sahabat petani kopi seluruh Indonesia khususnya. Kali ini di kebun kami dapat kunjungan dari Pak Manda yang datangnya dari kota Probolinggo, yang mana dari kabupaten kami itu masih perjalanan melintasi 2 kabupaten lagi baru mencapai ke tempat beliau ini, Bapak Manda, di mana Bapak Manda ini jauh-jauh dari Probolinggo. Ini cuman penasaran aja, ingin mengobati penasarannya bagaimana ketika melihat kebun kami yang masih acak-acakan seperti ini, Mas. Sebenarnya masalah rumput ini rumput ini kalau punya saya bisa dibilang nomor 1 ini kalau masalah rumput. Tetapi kesemuanya itu kalau bagi kami pribadi tidak jadi masalah kalau masalah rumput. Yang penting buah kopi maupun batang kopi di tempat kita itu sehat, terus buahnya ya bisa dibilang stabil setiap tahunnya. Itu pada intinya tujuan kita. Karena bertani ini bukan ajang kontestan, bukan ajang bagus-bagusan dari segi pembersihan gulma dan lain sebagainya. Tetapi kesemuanya ini tergantung dari buah. Kalau buahnya bagus, meskipun banyak rumputnya gak jadi masalah. Buat apa kita lahan kita bersih kalau tidak ada buahnya? Kan seperti itu, Mas. Jenengan bagaimana untuk melihat kebun kami yang masih seperti ini bisa diterapkan di kebunnya, Mas? Ini Mas Bapak Manda ini di kebunnya bagaimana? Sekarang sudah banyak juga di kebunnya beliau ini klon-klon yang biasa saya kembangkan. Yang ini klon hikmah, teman-teman. Tentunya Pak Manda ini sudah mempunyai juga klon di kebunnya. Harapan besar bagi beliau bisa seperti yang ada di kebun kami juga. Kira-kira seperti itu. Yang ini sekarang yang ini sambil kunjungan, yaitu beliau ingin mengembangkan lagi klon-klon yang ada di kebun kami. Ini real, kenapa beliau ini mungkin penasaran ketika kemarin-kemarinnya cuma nonton di YouTube, sekarang jauh-jauh dari Probolinggo dia datang ke kebun kami untuk mengobati penasarannya. Klon hikmah seperti apa, terus klon yang biasa dikembangkan orang-orang Jember khususnya. Ini di samping untuk kunjungan ke kebun kami, dia mengambil bibit. Jadi kalau kunjungan langsung ke kebun kami, semuanya saya gratiskan. Tidak ada ceritanya kalau sesama petani ini kita mau cari amplop dan lain sebagainya. Itu ya rugilah, bisa dibilang rugi ya, Mas ya. Apa untungnya kita mengambil kesempatan sesama petani, pada intinya seperti itu. Ya monggo, siapapun yang ingin berkunjung ke kebun kami, semuanya saya gratiskan. Semuanya saya gratiskan, ke semuanya bibit apa, interest apa yang dia mau, silahkan diambil. Satu contoh ini Pak Manda mau mengembangkan lagi klon hikmah yang masih memasuki B1, teman-teman. Yang ini masih memasuki B1 seperti ini, Mas. Tentunya punya jenengan tahun depan seperti ini juga. Kalau perawatannya sama dengan yang ada di kebun kami. Kira-kira seperti itu, dari pemupukan, pemangkasan, penyimpanan bahan dan lain sebagainya. Ya inilah klon hikmah yang biasa saya kirim ke teman-teman seluruh penjuru Indonesia. Bahkan yang ini di kebunnya beliau, ini sudah banyak sekali klon-klon yang biasa saya kembangkan. Tanggapan jenengan, Mas, bagaimana kebun kami ini, masalah dari penyimpanan bahan, masalah dari pemupukan dan lain sebagainya, bagaimana untuk tanggapan jenengan? Monggo, Mas. Kalau masalah rumput ya biasa Ya. aja, Mas. Iya, Nggak iya. masalah. Iya, iya, iya. Nah, kalau yang kita harapkan tiap tahun kan cuma buahnya. Betul, betul, Mas, betul, betul. Kalau kita mengharapkan rumput, rugi. Iya, iya, iya. Kan gitu, Mas. Yang kita panen kan buah, Mas, bukan rumput. Ya itu aja dah, Mas. Silakan, Mas, ini diambil bibitnya. Mohon maaf dari tangan kiri ini, Mas, soalnya yang satunya pegang HP. Terus bahan-bahan yang balik seperti itu, lah itu bisa dikembangkan. Ini klon hikmah.
full tunas saja ini yang diambil, meskipun 1, 2, 3, 4, 5 ruas, tetapi cuman ini sekedar pengambilan bibit di kebun kami, tentunya bukan cuma 1, 2 ranting. Monggo silakan untuk Pak Manda maupun teman-teman yang lain ingin kunjungan ke kebun kami, silakan, saya persilakan. 24 jam terbuka bagi teman-teman sahabat petani kopi seluruh Indonesia. Semuanya saya gratiskan. Cuma ya bensin beli sendiri, saya tidak bisa nanggung kalau bensinnya, Mas. Jadi ini pemupukannya, Mas. Yang ini saya kemarinnya cuma memakai Ponska dan KCL. Sebenarnya kopi ini kalau sudah di dataran rendah, ini sebenarnya harus dilakukan pemupukan yang banyak mengandung nitrogen yang sangat tinggi tentunya. Tetapi di kebun kami karena saya kira ini sudah cukup nitrogennya, makanya ini saya cukupkan pakai Ponska. Sekarang sudah waktunya untuk penyimpanan bahan untuk Pak Manda. Jadi di kebunnya beliau untuk bulan-bulan 11 ini tentunya bahan-bahan yang sudah seperti ini, mohon maaf Mas, yang sudah seperti ini bisa kita nobatkan. Ini bahan untuk tahun 2023 dia akan berbuah. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena bahan yang ini tumbuhnya di 2022, dia akan berbunga di 2023. Dan kita akan petik buahnya yang sudah seperti ini, dia di tahun 2024. Bagus, seperti itu Mas, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan penyimpanan bahan, tentunya kita punya jenjang 2 tahun untuk mempersiapkan bahan-bahan B0 untuk kestabilan buah di kebun kita. Makanya kita tidak bisa main-main dengan bahan ini. Kalau belum waktunya untuk penyimpanan bahan, ya jangan kita simpan. Seperti itu, biar tidak rawan sekali menjadi buah penyelang, kata orang-orang. Berawan buah penyelang itu sangat ditakutkan sama seorang petani. Tetapi kalau bagi kami pribadi, mau jadi buah penyelang, mau jadi buah musim, kesemuanya itu kita harus banyak-banyak bersyukur, karena itu pemberian dari Allah yang terbaik. Amin. Banyak maupun sedikit ya kita syukuri. Mau jadi buah penyelang ataupun jadi buah musim, kita syukuri juga. Tetapi kita kesemuanya mempunyai teori teknik dalam bertani untuk menepis dari buah penyelang. Bagaimana caranya? Ya seperti ini. Ketika masih bulan-bulan 10 maupun sebelum bulan 10. Jadi kami tidak pernah melakukan penyimpanan bahan seperti itu Mas. Ini bisa diterapkan di kebunnya jenengan di daerah Tiris Probolinggo nanti. Di bulan-bulan 11 baru kita lakukan penyimpanan bahan untuk tahun 2024, dia akan berbuah. Terus tunas-tunas yang tumbuh seperti ini yang ada di sirip ini seharusnya dilakukan pembuangan Mas, karena ini sudah tidak nutut waktunya. Ini tunas-tunas cacing semuanya ya kita harus telaten. Memang berkebun itu memang harus telaten. Setiap hari kalau memang tidak ada kerjaannya ya kita ke kebun. Jadi bisa kita lihat ini yang sudah memasuki B2 di bawah, buahnya seperti ini. Nih. Alhamdulillah untuk Pak Manda sudah bisa berkunjung ke kebun kami sampai ke bawah-bawah itu Mas. Ini alhamdulillah masih jadi buahnya. Alhamdulillah. B1 ini Mas ya? Iya, ini masih memasuki B1 Mas. Ini dalam satu tunas raja seperti ini. Ini bisa mencapai setengah kilogram green bean nanti. Insya Allah kalau ini tergantung dari rezeki kita. Tetapi ikhtiar kita seperti ini. Ketika penyimpanan bahan itu tepat pada waktunya. Jadi meskipun dia memasuki B1, dia akan ngatum juga. Dan yang ini tidak mungkin saya lanjutkan ke B2. Karena satu, dia ada di pinggir jalan. Dan yang kedua kalinya, kalau ngatumnya di B1, dia di B2-nya cuma paling tidak toleransi saja. Jadi kita bisa setting untuk kebun kami maupun kebun teman-teman bisa dibuahkan ngatum untuk B1-nya silahkan. Untuk kita ngatumkan atau buah fullkan di B2, kita tergantung dari skill kita, kira-kira seperti itu. Terima kasih untuk Pak Manda kunjungannya ke kebun kami. Semoga kunjungan ini membawa barokah untuk teman-teman, khususnya Bapak Manda yang ada di daerah Tiris. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.